Newcastle United bersiap untuk memasuki sebuah era yang baru. Klub yang berjuluk The Magpies ini resmi diakuisisi oleh Pangeran Arab Saudi, yakni Mohammed bin Salman. Hal ini menjadikan Newcastle sebagai klub dengan pemilik yang terkaya di dunia. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Minat awal sang pangeran. Pada tahun 2020 kemarin, Pangeran Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman sudah berniat untuk membeli Newcastle United. Saat itu, Salman menawarkan uang sekitar 300 juta pound sterling. Sebelum berencana membeli Newcastle United, ternyata Salman sempat melirik Manchester United terlebih dahulu. Salman sendiri sudah berniat untuk mengakuisisi The Red Devils sejak beberapa tahun yang sebelumnya. Sayangnya, minat Salman tersebut nggak disambut baik oleh pemilik setan merah, yakni keluarga Glazer. Saat itu, keluarga Glazer menolak untuk menjual saham mereka. Padahal Salman sudah menawarkan angka yang sangat fantastis, yakni 4,5 miliar pound sterling atau sekitar 85 triliun rupiah. Akan tetapi, keluarga Glazer masih tetap pada pendiriannya dengan tidak ingin menjual Manchester United. Alhasil, Manchester United tidak jadi dibeli oleh Raja Arab. Rencana Salman untuk membeli klub asal Inggris ini nggak muncul begitu saja. Salman disebut-sebut ingin menyaingi pamor dari Sheikh Mansur yang membeli Manchester City pada tahun 2008 yang lalu. Sejak dibeli Sheikh Mansur, skuad The Citizen langsung menjelma jadi kekuatan baru di sepak bola Inggris. Dengan kekuatan finansialnya, Mansur menyulap Manchester City dari klub yang biasa-biasa saja sebagai klub yang bertabur bintang. Gak cuma merekrut pemain bintang, Mansur juga menghadirkan pelatih-pelatih kenamaan. Manchester City yang sebelumnya berstatus sebagai klub mediocre langsung naik takhta jadi klub papan atas. Keberhasilan Manchester City dalam menjuarai berbagai trofi membuat nama Mansur jadi lebih dikenal. Hal inilah yang memicu Salman untuk melakukan hal yang serupa dengan mengakuisisi klub asal Inggris. Tentunya bukan hanya sekedar membeli klub, tapi menyulapnya menjadi klub top di Eropa. Tersandung masalah hak asasi manusia. Pada bulan April tahun lalu, Pangeran Salman sebenarnya sudah tinggal selangkah lagi untuk membeli Newcastle United. Sayangnya, rencana tersebut menuai berbagai kontroversi. Banyak pihak yang meminta Premier League untuk menolak niat sang pangeran. Salah satunya adalah organisasi pembela HAM, yakni Amnesty International Inggris. Saat itu, Amnesty International memperingatkan Premier League kalau Pangeran Salman ini terlibat pelanggaran HAM, yakni kasus tewasnya jurnalis bernama Jamal Khashoggi. Khashoggi sendiri merupakan jurnalis asal Arab Saudi yang bekerja di Washington Post. Khashoggi sendiri dikenal sebagai jurnalis yang kerap mengkritik pemerintahan kerajaan Arab Saudi, termasuk sang putra mahkota. Pada tahun 2018, Khashoggi ditemukan meninggal dunia di Turki. Saat itu, Khashoggi diketahui mengunjungi konsulat Saudi di Turki dan gak pernah terlihat lagi. Saat itu, pemerintah Arab Saudi mengaku kalau Khashoggi sudah pergi meninggalkan konsulat. Akan tetapi, tunangan Khashoggi yang menunggu di luar gak pernah melihatnya lagi. Pemerintah Arab Saudi terbukti menyimpan kematian Khashoggi selama 2 minggu. Mereka baru mengumumkan kematian jurnalis kritis tersebut setelah rekaman CCTV beredar. Sampai saat ini jasad Khashoggi masih hilang dan belum ditemukan. Menurut media dan kabar yang beredar, Pangeran Salman adalah dalang di balik pembunuhan Khashoggi. Akhirnya resmi diakuisisi. 1 tahun setelah gagal, pada akhirnya Pangeran Salman bisa membeli Newcastle United. Salman mengakuisisi skuad The Magpies lewat perusahaannya, yakni Public Investment Fund. Public Investment Fund atau yang biasa disebut sebagai PIF mengambil alih 100% saham Newcastle United dari pemilik yang sebelumnya, yakni Mike Ashley. Akuisisi ini juga sudah disetujui oleh pihak Premier League. PIF sendiri menegaskan kalau dana pembelian saham Newcastle United bukan berasal dari kas negara Arab Saudi. PIF juga bertekad menyulap Newcastle United menjadi tim papan atas Premier League. Selain itu, mereka juga berjanji akan mengelola skuad The Magpies secara profesional. Keberhasilan Salman dalam mengakuisisi Newcastle United ini juga nggak terlepas dari selesainya masalah siaran Premier League yang melibatkan Arab Saudi dan stasiun televisi beIN Sports. Sebelumnya, Arab Saudi memblokir siaran Premier League yang ditayangkan oleh beIN Sports.
Akan tetapi muncul BOQ yang menayangkan laga Premier League di Arab Saudi secara ilegal. Arab Saudi sebenarnya sudah membantah kalau mereka terlibat dengan stasiun pembajakan tersebut. Akan tetapi beredar fakta kalau BOQ berkantor di ibu kota Arab Saudi, yakni Riyadh. Hal ini membuat beIN Sports jadi meradang dan menuding Arab Saudi telah melindungi pembajakan siaran. Walaupun begitu, kedua pihak sudah berdamai. Dirayakan besar-besaran. Akuisisi Pangeran Salman terhadap Newcastle United ini mengakhiri kepemilikan Mike Ashley yang sudah berlangsung selama 14 tahun lamanya. Pengusaha asal Inggris ini mendapatkan penolakan dari para pendukungnya. Alasannya, Ashley dianggap gagal dalam mengelola klub kesayangan mereka. Di bawah kepemilikan Ashley, Newcastle United sudah beberapa kali nyaris bangkrut. Salah satunya terjadi pada tahun 2018, yakni pada akhir tahun pertama Ashley menangani skuad The Magpies. Berakhirnya era Ashley dan masuknya Pangeran Salman membuat pendukung Newcastle bersuka cita. Mereka bahkan berpesta di depan markas Newcastle United, yakni St. James Park. Saat itu mereka terlihat berlompat-lompat sambil menyanyikan chants Newcastle United. Beberapa bahkan terlihat saling merangkul satu sama lain dan beberapa lainnya melemparkan botol berisi air ke udara. Selain itu, para penggemar Newcastle United juga mengibarkan beberapa bendera besar lambang The Magpies yang didominasi dengan warna hitam dan putih. Bahkan ada juga pendukung Newcastle United yang pakai baju gamis sebagai lambang dukungan terhadap pemilik yang barunya. Euforia penggemar Newcastle United juga terlihat di mana mereka terus merayakan akuisisi sampai malam hari. Momen ini juga beredar di berbagai media internet dan juga media sosial. Sukacita ini juga dirasakan oleh legenda Newcastle United yakni Alan Shearer. Mantan bomber timnas Inggris ini berharap akuisisi sang pangeran Saudi membawa perubahan yang positif. Menjadi klub terkaya. Newcastle United kini berstatus sebagai klub dengan pemilik terkaya di dunia. Dilansir dari ESPN, Pangeran Salman selaku pemilik klub punya kekayaan sebesar 320 miliar pounds atau 6.000 triliun rupiah. Kekayaan Salman ini 13 kali lebih banyak dari Sheikh Mansour di Manchester City. Anggota keluarga penguasa dari Abu Dhabi tersebut cuma punya kekayaan sebesar 23 miliar pounds atau 469 triliun rupiah. Dengan kekayaan berlimpah, Newcastle United akan mendapatkan suntikan dana yang gak terbatas. Hal ini bisa menjadikan The Magpies sebagai salah satu klub terbesar di Inggris. Mereka akan melakukan perombakan besar-besaran di musim depan. Banyak yang menyebut kalau langkah pertama yang akan diambil oleh PIF adalah mendatangkan juru taktik yang handal. Hal ini juga dilakukan Sheikh Mansour sesaat setelah resmi membeli Manchester City. Saat itu, Sheikh Mansour langsung merekrut pelatih top asal Italia yakni Roberto Mancini. Hal ini tentu akan dilakukan Newcastle United mengingat pelatih mereka saat ini yakni Steve Bruce bukan pelatih yang handal. Di bawah asuhan Bruce, The Magpies cuma bisa bersaing di papan bawah klasemen. Kabarnya PIF mempertimbangkan nama Frank Lampard dan Antonio Conte. Conte sendiri sudah meraih kesuksesan besar pada musim lalu dengan memenangkan Scudetto bersama Inter Milan. Selain pelatih, PIF juga sudah menargetkan sejumlah nama pemain-pemain yang mentereng, mulai dari Dusan Vlahovic, Paul Pogba, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Dengan sokongan dana dari Pangeran Arab Saudi, rasanya Newcastle United bisa mendatangkan mereka secara bersamaan. Itu adalah hal yang mudah terwujud asalkan tidak terbentur dengan peraturan financial fair play. Itulah kronologi lengkap tentang Newcastle United yang bersiap dengan era barunya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Newcastle United bisa lahir sebagai klub papan atas Liga Inggris atau bahkan bisa memonopoli Liga Inggris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.